Selamat pagi, sahabat GPIB dimanapun. Terpujilah Tuhan untuk perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita bersama akan merenungkan sabda Tuhan yang memberikan inspirasi hikmat untuk kita menjalani hidup ini. Sebelum bersama kita membaca firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Allah penuh rahmat, dalam Kristus yang mengikat kami semua anak-anak-Mu dalam persekutuan keluarga Allah. Kami semua dalam himpunan tubuh Kristus. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalkan dan jauh dari hidup kami. Terlebih saat kami beristirahat, Engkau pun bersama untuk mengantar kami memasuki hari baru yang kesana juga. Rahmat Tuhan akan Kau kembali karuniakan. Engkau pulihkan dan segarkan tubuh kami. Kami akan menyambut sabda-Mu, ya Roh Kudus, berilah kami hikmat-Mu dari firman yang kami baca dan renungkan. Amin. Sahabat GPIB dimanapun, pagi hari ini saya akan membaca sesuai daftar bacaan GPIB dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 26 hingga ayat 32. Inilah firman yang tertulis. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Demikianlah pembacaan kitab suci. Ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anakku semua dimanapun berada, sahabat GPIB terkasih. Kita semua bersama dalam keluarga besar bangsa ini. Kita semua juga dalam himpunan persekutuan jemaat. Dan kita juga mungkin dalam keluarga atau juga dalam satu komunitas tertentu yang tentu semuanya mempunyai tujuan, mengharap tujuan itu dapat tercapai. Akan tetapi tentu tidak mudah untuk meraih yang diharapkan itu. Dan tentu harapannya pula dari semua anggota yang ada di sana berharap semua akan lakukan dengan penuh kesadaran untuk turut membangun, mewujudkan bersama. Dengan kata lain semuanya bergotong royong. Dan tentu dalam perjalanan menuju ke sana tidak sedikit ibu bapak, saudari-saudari dan anak-anak akan didapati bahaya, tantangan, ancaman, pergumulan. Dan mungkin inilah Bapak Ibu sebagai pengantar untuk memasuki kita memahami bacaan ini. Paulus yang ada dalam kapal, sebagaimana kita sudah mulai renungan ini dari hari Minggu kemarin,
Karena Paulus sebenarnya sudah mengingatkan bahwa baiklah kita tidak usah berlayar dulu. Itu saran Paulus atau rekomendasi Paulus. Tetapi ya sudahlah, rekomendasinya tidak ditanggapi dengan positif. Mereka tetap berlayar. Dan apa yang terjadi? Dalam pelayaran mereka kemudian menghadapi angin yang begitu kuat sehingga kapal yang mereka tumpangi harus berjalan atau berlayar, nah kayak menyusuri pantai begitu loh. Nah, tapi kemudian begini, menarik di ayat 23 dan 24, Paulus dihampiri oleh malaikat dan malaikat itu mengatakan kalau mereka akan selamat. Mereka akan selamat karena di situ ada Paulus. Nah, terkait dengan itu yang kita baca tadi. Ketika kapal ada dalam bahaya dan mereka sangat ketakutan lalu mengharapkan semuanya. Ini karena saking takutnya mereka mengharapkan cepat-cepat siang. Itu wajar kalau seperti orang ketakutan begitu. Kayak anak-anak kecil yang ketakutan juga berharap cepat-cepat pagi begitu kan. Nah, ternyata agaknya nih ABK, anak buah kapal, anak-anak kapal, mereka berinisiatif mau menyelamatkan diri mereka. Dan Paulus mengetahui niat itu, maka Paulus sampaikan kepada Julius, sang perwira, agar mencegahnya. Bab, agar semua selamat. Bisa jadi ini Paulus mengatakan demikian karena Paulus tahu bahwa semua akan selamat karena Paulus ada di situ. Di dalam situasi bahaya ini, di satu sisi janganlah setiap orang, Paulus tidak inginkan masing-masing dengan egonya mau menyelamatkan diri. Saran Paulus didengar dan kayaknya tanpa perundingan prajurit-prajurit ini memotong tali sekoci dan sekoci dibiarkan hanyut. Menarik Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku. Dalam mencapai tujuan bersama, tidak sedikit ada tantangan dan bahaya. Dan saat bahaya, tentu semua juga harus satu, berpadu rasa, berpadu tindak untuk mengatasi semuanya. Dan jangan mencari kepentingan sendiri, keselamatan sendiri, lalu membiarkan yang lain, biarlah yang lain tertimpa musibah atau bencana dan mati. Ini yang terjadi dalam kapal itu dan Paulus tidak kehendaki, tapi Paulus tahu semua akan tetap selamat kok, asal bersama. Dalam satu keutuhan bangsa ini juga kerap ada bahaya. Dan bersama semua anak bangsa, marilah semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, kita gereja yang ada di tengah masyarakat selalu menjadi inspirasi, perekat untuk bersama dan terus menjalin kerjasama bersama semua. Dan tentu dengan harapan demikian gereja bukan justru yang melarikan diri, tetapi mengajak semua untuk menyelamatkan bahtera bangsa ini, menyelamatkan bahtera kelompok komunitas, menyelamatkan bahtera gereja, dan mungkin juga tentu keluarga. Bergandengan tangan, melaksanakan semua sesuai perannya masing-masing, sesuai tanggung jawabnya, kecakapannya, dan tentu dalam bahaya, semua akan dihargai, semua akan didengarkan, dan diajak semuanya untuk memberikan andilnya yang terbaik untuk menyelamatkan hidup bersama. Demikian renungan kita, Bapak Ibu. Dan marilah kita memulai kembali kehadiran kita di berbagai tempat di mana kita hidup bersama dengan orang lain. Dan di situ kita membangun terus kebersamaan dalam mengayuh untuk mencapai harapan yang kita dambakan dan kerinduan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terpujilah Kristus, Sang Nakoda Agung. Mari sahabat GPIB, kita berdoa.
Allah rahmani dalam Kristus. Peristiwa yang dialami oleh Paulus mengingatkan kami saat kami berada dalam sebuah himpunan persekutuan, bahkan saat kami berada dalam kehidupan bersama di bangsa negara ini. Kami mementingkan hidup bersama, mementingkan tujuan bersama, kami mementingkan pula keselamatan bersama. Sehingga kehadiran kami juga di sana senantiasa dapat merekatkan keutuhan kerja untuk menyelamatkan saat-saat situasi buruk demi tercapainya tujuan hidup bersama yang baik, bahagia, sejahtera, dan selamat. Berilah kami hikmat-Mu ya Allah, dan dalam Roh Kudus menuntun terus langkah kami, menguatkan, memampukan kami berada dan menjadi inspirasi untuk mewujudkan dan merekatkan kehidupan bersama sekalipun dalam situasi berat. Janganlah kami justru yang melarikan diri dari situasi yang sulit, tapi dengan kerendahan dan sukacita kami merangkul dan mengajak untuk bergandengan tangan menghadapi tantangan kehidupan yang ada ini. Baik dalam kami wujudkan tanggung jawab pengutusan gereja di tengah persekutuan, kami tidak egois, mementingkan diri, bergerak sesuai dengan kepandaian kepintaran masing-masing, tetapi sungguh kiranya kami tunduk di bawah Roh Kudus. Begitu juga dalam keluarga. Di tengah segala kesulitan ekonomi dan berbagai persoalan yang ada, tetap kami bergandengan tangan dan tunduk di dalam pengharapan padamu Tuhan, bahwa Engkau pasti akan menolongnya dan tidak akan membiarkan binasa. Sehingga kami selalu tetap terus dalam mengandalkan-Mu, kami bergandengan tangan. Begitu juga di tengah kehidupan bangsa dan negara ini, kami bersama bergandengan tangan menyelamatkan bangsa menuju kehidupan bahagia, selamat, sejahtera, adil dan makmur. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah penuh rahmat dalam Kristus. Inilah kami yang datang dan senantiasa rindu untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan bersama, sekarang dan selamanya. Amin. Baik sahabat GPIB, selamat menjalani aktivitas hari ini, tetap semangat dan terus menjadi inspirasi hidup bersama di berbagai tempat. Tuhan memberkati.